Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap hari ini belajar? Siap Pak Guru. Ya, saya tanya lagi yang semangat ya, siap hari ini belajar? Siap Pak Guru. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa supaya kiranya pembelajaran pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ketua kelas ya, Adik Aludin, Pak Guru persilakan maju ke depan untuk memimpin doa. Terima kasih Pak Guru. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman. Amin. Amin. Ya, untuk itu kepada Adik Aludin, jangan dulu beranjak di depan karena saya akan menyuruh lagi untuk memimpin membaca surat Al-Ikhlas di depan. Untuk itu saya persilakan kembali kepada Adik Aludin untuk membacakan surat Al-Ikhlas secara bersama ya. Ya, teman-teman, marilah kita kembali membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Insyaallah dengan membacakan surat Al-Ikhlas tadi lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Selanjutnya adik-adik kita menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Kita bernyanyi bersama ya. Pancasila, akulah pendukung proklamasi. Ya, demikian ya. Pancasila, Demikian adik-adik. Ya, demikian adik-adik ya. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan sebelum kita memasuki materi. Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini tentang materi tentang Rasulullah idolaku. Namun sebelum itu Pak Guru akan mengecek dulu kehadiran adik-adik. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak Guru. Ya, hadir semua ya, alhamdulillah. Semua Pak Guru. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta adik-adik dapat meyakini kebenaran Nabi Daud alaihissalam melalui pengamatan yang akan kita pelajari pada saat nanti. Adik-adik dapat menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah pada materi keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga, adik-adik dapat menganalisis kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Yang keempat, adik-adik dapat menceritakan kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Untuk itu, sebelum memulai, mungkin kemarin kan kita sudah belajar tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin siapa yang tahu siapa itu Nabi Sulaiman? Ada ya, ada yang bisa menjawab
siapa Saya yang Pak Guru. ya, Adik Ya, Agus Bro. ya. Nah, Agus ya. Nabi Sulaiman itu anak dari Nabi Daud itu ayah dari Nabi Sulaiman, Pak Guru. Ya, betul ya. Nabi Sulaiman itu anaknya dari Nabi Daud alaihissalam. Ya. Jadi kira-kira ada yang tahu gambar ini? Kisah tentang Nabi Daud, kira-kira gambar apa ini? Nabi Daud bertarung dengan Raja Jalut, Pak Guru. Ya, betul, ya, betul. Nah, Agus ya. Jadi ini adalah kisah tentang keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Jadi Pak Guru akan menjelaskan dulu apa kisahnya dari Nabi Daud alaihissalam. Ya. Nabi Daud ini adalah seorang pengembala. Ayahnya bernama Isai. Ya, kemudian ketika dia besar, sudah beranjak dewasa, dia diberikan suatu kelebihan. Yang pertama, Allah mengangkatnya menjadi raja. Yang kedua, Allah juga mengangkatnya menjadi nabi dan rasul. Ya, sehingga Allah memberinya kitab Zabur. Ya, yang untuk itu diberikan atau disebarluaskan kepada umatnya pada waktu itu. Nah, jadi yang pertama, gambar pertama ini adalah tentang nabi yang masih kecil. Sejak kecil Nabi Daud alaihissalam ini memang seorang pengembala. Ya, tetapi dia tidak pernah mengharapkan sedikit pun upah dari pemiliknya. Jadi dia mengembala dari ternak dari orang lain ya. Kemudian dia tidak pernah sedikit pun mengambil atau mengharapkan upah dari pemiliknya. Dengan pelaksanaan aktivitas itu membuatnya mampu mencapai kedudukan tinggi dan kemudian dari kesempurnaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sesungguhnya pada diri Nabi Daud itu terdapat suri teladan dan budi pekerti. Sejak kecil ini Nabi Daud alaihissalam sudah mempunyai jiwa pemberani. Ya, beliau juga berkeinginan untuk ikut berperang melawan seorang raja siapa seorang raja yang dikalahkan itu Adi? Raja Jalut, Pak. Ya, Raja Jalut yang telah dikalahkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Ya, kita lihat pada video ini Raja Jalut yang dikalahkan oleh Nabi Daud alaihissalam ini. Kita lihat ya video. Ya, selesai ya. Nah, jadi Pak Guru menceritakan kembali ya kisah dari Nabi Daud alaihissalam. Ya, yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam ini diangkat raja oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nabi yang mempunyai kekayaan banyak. Ya, dirinya juga menikahi putri dari Talub yang merupakan raja terbesar pada masanya, sehingga tidak membuat semangatnya kendor ya atau berkurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjadi raja, dia itu bersifat adil, rendah hati, tidak sombong. Ini keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam. Dan juga pada waktu itu sejak dia menjadi raja dia giat bekerja ya, dia pandai besi atau dia bisa menciptakan suatu baju yang terbuat dari baju besi ya untuk dijual kembali pada rakyatnya yang akan ikut di medan perang ya. Jadi pada saat dia menjadi raja,
dia tidak pernah meninggalkan apa yang dikerjakannya, ya. Ini adalah kisah-kisah yang terdapat pada Nabi Daud alaihissalam. Ya, mungkin itu adik-adik ya. Jadi Pak Guru akan membagi kelompok kepada adik-adik untuk mengklasifikasikan apa-apa kisah yang ada di dalam pelajaran ini, pelajaran kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Ya, jadi untuk itu saya akan membagikan atau menyuruh adik-adik untuk berhitung mulai dari 1 sampai 3. Jadi yang mendapat nomor 1 itu adalah kelompok 1, yang kedua adalah kelompok 2, dan yang terakhir adalah kelompok 3. Jadi untuk itu saya mempersilakan kepada adik-adik untuk berhitung. Dimulai dari Adi Irawan. 1. Bagus. 1. 2. Ya. Ya, demikian ya. Jadi menyesuaikan saja ya, yang mendapat nomor 1 dia adalah kelompok 1 dan seterusnya. Jadi di sini Pak Guru akan memberikan tugas kelompok ya, tugas kelompok mendiskusikan kisah tentang keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam. Apa-apa yang terdapat di dalamnya yang jadi itu yang dijadikan sebagai bahan diskusi. Untuk itu Pak Guru mau kasih waktu 10 menit ya. Ya. Sudah, Pak. Sudah ya, sudah ya, sudah. Jadi Pak Guru akan mengecek hasil dari karya adik-adik atau hasil dari diskusi adik-adik. Untuk itu Pak Guru mempersilakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi. Ya, siapa dari kelompok 1 ya? Dari kelompok 1 ada Adik Pak Guru. Irawan. Ya, kelompok Iya. berapa? Kelompok 2 ya, Agus? Kelompok 1 Pak Guru. Kelompok Agus. 1 Agus ya. Kelompok 2 Adi, kelompok 3 Aludin ya. Ya, Ya, saya Pak persilakan Guru. kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Yang pertama, Nabi Daud itu mempunyai keyakinan yang tinggi. Kemudian yang kedua, Nabi Daud itu mempunyai keberanian yang sangat besar. Ketika dia remaja, dia sudah berperang melawan Raja Jalut. Terima Ya, kasih. bagus ya, sempurna Pak Adi Agus ya, dari Adi Agus ya. Jadi kelompok 2 dari Baik. kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, yaitu 1. Semangat dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, Nabi Daud merupakan sosok yang rendah hati. Demikian Pak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada Adi Irawan. Ya. Ya, sudah ya? Kelompok 3 sudah ya? Sudah Pak Guru. Nah, sudah. Pak Guru. Jadi karena sudah selesai memaparkan kelompoknya dari hasil diskusinya, maka Pak Guru akan memberitahukan ya kisah keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam ya. Jadi memang sudah bagus semua ya dari kelompok 1, kelompok 2. Jadi akan Pak Guru sampaikan kembali mengenai kisah keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, yang kisah yang kita bisa petik, yang pertama adalah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempunyai keyakinan yang tinggi. Yang ketiga, mempunyai keberanian yang besar. Yang keempat, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dia rendah hati. Dan yang keenam, mempunyai etos kerja yang tinggi sebagaimana yang sudah Guru sampaikan tadi. Walaupun dia sebagai seorang raja, dia tetap bekerja. Ya, tidak mengharapkan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya bijaksana dan bermuhasabah. Ya. Jadi ini ya yang Pak Guru bisa sampaikan. Untuk itu
sebelum Pak Guru menutup pelajaran pada hari ini, Pak Guru akan mencoba merefleksikan dulu ya. Adik-adik, apa yang Pak Guru sampaikan ini menyenangkan atau menurut adik-adik bagaimana? Sangat menyenangkan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi untuk itu sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, kegiatan pembelajaran pada hari ini, Pak Guru akan memberikan kuis dulu ya, kuis. Ya, yang pertama, coba sebutkan salah satu kisah teladan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa ya? Adik Agus. Nabi Sulaiman itu pandai bahasa binatang dan bahasa jin, Pak Guru. Ya, bagus, Nak Agus. Siapa lagi? Nadi. Ya, ada ya? Nabi Ada ya? sudah Pak. Sudah ya? Ya Pak. Ya. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yang Pak Guru tampilkan itu mungkin Naadi Aludin bisa membacanya kesimpulan pada hari ini. Terima kasih Aludin. Pak Guru. Jadi saya akan bacakan kesimpulan dari pelajaran kita pagi hari ini teman-teman. Yaitu Nabi Daud alaihissalam ikhlas dalam melakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin mencari pujian dari manusia atau karena harta. Dengan mengetahui kisah keteladanan Nabi Daud tersebut, mudah-mudahan kita mengamalkan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Guru. Ya, terima kasih Nak Udin. Jadi untuk itu, dengan berakhirnya kesimpulan yang dibacakan oleh Nak Aludin, maka Pak Guru akan menutup pelajaran hari ini. Untuk itu, Pak Guru menyuruh Adik Irawan ya untuk membacakan doa penutup dari kegiatan pembelajaran ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Ikhlas. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kufuwan ahad. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.